Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Rizky Nurhanifah dari kelas Hukum Pidana Islam 4C dengan NIM 192131105 akan menjawab soal UAS Qawaid Fiqhiyah dan Jinayah. Soal yang pertama, sebutkan 5 macam kaidah asasi. Kaidah asasi atau disebut dengan Al-Qawaid Al-Kubra adalah kaidah fikih yang tingkat kesahihannya diakui oleh seluruh umat Islam. 5 macam kaidah asasi. Yang pertama, segala perkara tergantung kepada niatnya. Yang kedua, keyakinan tidak akan mudah hilang dengan adanya keraguan. Yang ketiga, kesulitan mendatangkan kemudahan. Yang keempat, kesulitan harus dihilangkan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan dan menerapkan hukum. Segala perkara tergantung kepada niatnya, maksudnya adalah semua perbuatan yang dilakukan manusia mempunyai niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau perbuatan yang ia lakukan tidak bermaksud untuk ibadah kepada Allah. Jadi, semisal ada suatu pernikahan antara laki-laki dan perempuan, nah niatnya dijadikan untuk ibadah kepada Allah atau hanya untuk memuaskan hawa nafsu semata dan menyiksa istri atau suaminya, atau untuk balas dendam. Kedua, keyakinan tidak akan mudah hilang dengan adanya keraguan. Maksudnya adalah jika suatu hukum sudah dipastikan payung hukumnya dan sudah diakui oleh negara dan juga pemerintah, berarti keyakinan terhadap hukum tersebut tidak akan mudah hilang begitu saja dengan adanya keraguan di hati manusia tersebut. Yang ketiga, kesulitan mendatangkan kemudahan. Maksudnya adalah jika seorang mukallaf atau subjek hukum diberikan hukuman yang dirasa berat, maka mukallaf tersebut berhak mendapatkan kelonggaran hukum sesuai dengan syarat yang telah berlaku dan ketetapan yang berlaku, dan tidak akan menyimpang dari kaidah asasiyah tersebut. Yang keempat, kesulitan harus dihilangkan. Maksudnya adalah jika manusia dihadapkan oleh suatu kejahatan dan dia merasa itu mengancam dirinya, diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang dapat melindungi dirinya sendiri, dan dia tidak akan dikenai hukuman karena berusaha melindungi dirinya sendiri. Yang kelima atau yang terakhir adalah adat dapat dijadikan pertimbangan dalam hal menetapkan dan menerapkan hukum. Maksudnya adalah jika terjadi suatu tindakan kejahatan di lingkungan atau masyarakat tertentu yang masih memegang teguh hukum adatnya, maka hukuman yang dijatuhkan oleh seorang pelaku kejahatan tersebut bisa dicampuri dengan hukum adat dan juga hukum positif yang berlaku di Indonesia, atau juga bisa dikenai di hukum Islam, begitu. Jawaban untuk nomor 2, salah satu penerapan kaidah asasiyah yang termuat dalam KUHP. Nah, di sini saya memilih untuk menjelaskan tentang segala perkara tergantung kepada niatnya. Contohnya seperti jika ada laki-laki ataupun perempuan yang menemukan dompet terjatuh di jalan dan dia mempunyai niatan untuk mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya, berarti dia di situ disebut sebagai seorang yang amanah. Tetapi jika dia memiliki niatan untuk mencuri uang yang berada di dalam dompet tersebut, maka dia bisa dikategorikan sebagai seorang pencuri. Dan pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP dengan pidana paling lama 5 tahun penjara. Jawaban untuk nomor 3, salah satu muatan KUHP yang tidak sesuai dengan kaidah hukum pidana Islam menurut saya adalah hukuman bagi seorang koruptor. Kenapa? Karena seorang koruptor adalah orang yang sangat merugikan orang banyak dan dia telah mencuri hak masyarakat tertentu untuk kepuasan dirinya sendiri. Dan di KUHP dijelaskan bahwa seorang koruptor hanya dihukum beberapa tahun penjara dan membayar denda yang jumlahnya relatif sedikit dari uang yang telah dia curi. Sedangkan di dalam Islam sendiri, seorang pencuri yang mencuri sedikit pun harta milik orang lain, tangannya patut untuk dipotong. Nah, seorang koruptor dia telah mencuri hak orang banyak dan di dalam KUHP hanya dihukum beberapa tahun penjara. Setelah itu dia bisa bebas lagi dan mungkin dia bisa mencuri lebih banyak lagi dari harta yang telah ia bayar untuk membayar denda tersebut. Jadi sebaiknya KUHP tersebut diperbaharui dengan minimal hukuman seumur hidup bagi seorang koruptor. Terima kasih. Nah, itu tadi jawaban UAS dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.